Tadi yang telah disampaikan oleh saudara kita Ustaz Idrus Ramli tentang bolehnya bid'ah hasanah, kita sepakat kembali kepada dalil kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Sekarang untuk menjadikan kullu itu sebagai suatu yang amun makhsus, suatu umum tapi dikhususkan, maka butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka hukum asal bahwasanya kullu adalah memberi faedah apa? Keumuman. Ini disepakati oleh para ahli usul. Saya katakan bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksud oleh mereka para imam bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh mereka adalah sarana-sarana. Adalah sarana-sarana. Contohnya apa? Makanya saya akan bacakan ini perkataan Al-Iz bin Abdissalam tentang yang dimaksud oleh bid'ah hasanah oleh beliau. Al-Iz bin Abdissalam ini ulama besar mazhab Syafi'iyah yang dinukil perkataannya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sehingga mengatakan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi 5. Dia mengatakan bid'ah terbagi menjadi 5. Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab. Contohnya bikin jembatan. Contohnya bikin pondok. Bikin pondok ada nggak di zaman Nabi? Pondok ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Di zaman Nabi orang belajar di masjid, nggak ada pondok. Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok. Pondok itu bukan ritual ibadah, tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama. Bagaimana dengan ayat Al-Quran yang ditulis di kertas di dalam Tibbun Nabawi karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah murid Ibnu Taimiyah? Dua ulama yang jadi rujukan orang-orang yang suka bilang syirik, bid'ah. Saya punya kitabnya asli bahasa Arab, bahkan bukan cuma satu cetakan, punya 3 saya, beda-beda dari percetakan yang berbeda. Ya. Masih bahasa Arab. Di dalam bab huruf kaf, Kitabul Hilma, Imam Al-Marwazi meriwayatkan, aku datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal, faqultu, aku berkata, ya Abu Abdillah inni humimtu, aku dalam keadaan sakit panas yang parah. Kemudian fakatabali raq'atan, maka Imam Ahmad bin Hanbal menuliskan untukku dalam secari kertas, fiha maktubun, tertulis di kertas tersebut, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi wa muhammadir rasulillah, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, Allahumma rabb Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila, ishfi sahibah hadzal kitab bihaulika wa quwwatika ya ilahal khalqi, amin. Kalimat begitu. Kalau nggak percaya, buka Tibbun Nabawi yang masih bahasa Arab, nanti saya tunjukin bab huruf kaf. Kalau yang terjemahan, banyak orang yang sekarang itu merubah-rubah, tidak sesuai dengan yang aslinya. Terjemahan banyak yang diselirukan, banyak yang diselewengkan, banyak sekarang untuk menutup-nutupi kebenaran. Supaya apa? Membenarkan apa yang diajarkannya, mengajarkan syirik, bid'ah, begitu. Tuduhan-tuduhan seperti itu. Akhirnya kitab ulama rujukannya sendiri dihilangkan. Saya mah punya Fatwa Ibnu Taimiyah 20 jilid, saya punya, ada di kamar di sini. Silakan kalau ada yang mau baca. Ibnu Taimiyah juga pakai bid'ah hasanah. Baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali ditetapkan oleh beliau, hitungannya 40 kali. Waktunya juga ditetapkan, rutin. Tiap di antara qadhiyah subuh dengan salat subuh. Emang ada hadisnya? Moal ayah Nabi ka Firaun balik deui hudang deui ngajak orang main kelereng, main panggal. Ya nguseup di Citarum moal ayah moal kapan kita hadisna. Itu bid'ah hasanah Syekh Ibnu Taimiyah. Sekarang pengikut-pengikut yang bilang semua bid'ah itu sesat. Apa berani menyesatkan Syekh Ibnu Taimiyah? Ayo, tanda tanya besar, live streaming internasional sama saya. Kitabnya juga mungkin mereka nggak punya, atau punya tapi ditutup-tutupi. Banyak ini seperti itu. Syekh Ibnu Taimiyah tiap ba'da sholat subuh beliau zikir berjamaah bersama jamaahnya, doa bersama. Beres itu beliau menghadap ke arah kiblat, memanggil seorang ulama yang sedang nyantri di tempat beliau, namanya Imam Al-Bazzar, pengarang kitab Musannaf 12 jilid. Imam Al-Bazzar sini kemari, duduk di sampingku. Kata Imam Al-Bazzar, aku didudukan oleh Syekh Ibnu Taimiyah di samping beliau. Fasami'tuhu, maka aku mendengar apa yang beliau ucapkan. Beliau itu ya yukarrirul Fatihah, membulak-balik Al-Fatihah, mengucapkan, mewiridkan Al-Fatihah dibulak-balik ya, hatta yatlu asyams, sampai terbit matahari. Emang ada hadits Rasulullah ngajarin atau melakukan wirid Al-Fatihah dari ba'da subuh sampai terbit fajar, sampai terbit matahari? Ada tidak? Tidak ada. Ini bid'ah hasanah. Jangan diingkari ini. Kembali ke kitabnya langsung. Nah, seperti itu. Sengaja saya sambungkan supaya faham, jangan mudah untuk memfitnah. Boleh betul li Rasulullah dalam kalam Allah. Quran itu nan bismillah ala Muhammad, tapi itu li Rasulullah bismillah ala Muhammad. Daulat ini udah yang lebih dari itu. Bismillah dikandung ubina kitab masuk buku kitab dan dikandung dengan Allah Taala bal-karim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang nasi kita Rasulullah tak boleh mengikuti lagi yang wahyu dari Allah. Bila ditanya kita model lain, Bismillahil imam.
Rukun iman 6. Wajib percaya ke Allah, wajib percaya ke Rasul Allah, wajib percaya ke kitab Allah, wajib percaya ke malaikat Allah, wajib tak percaya ke roh kiamat, wajib tak percaya qada dan qadar. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam kitab Allah. Bismillah sebuah ayat daripada ayat Al-Fatihah, ayat Al-Quran. Bila nasab baca Bismillahil imam, menyalahi dengan kitab Allah, rukun iman 6. Rukun iman 6. Dalam kitab Allah kata Bismillahirrahmanirrahim. Bila tak tukar dia tanya Bismillahil imam, Bismillahi model, Bismillahi bukit, yang menyalahi dengan ayat Quran. Hanjat tak wajib iman lagi ditulis di Allah dalam Al-Quran. Sika Rasulullah menutro lagi ditulis di Allah, lagi dia baca di Allah. Tak boleh. Menyunan bila nak ulangkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahil imam, yang menyalahi dengan kitab Allah, menyalahi dengan kadutro di Rasulullah, menyunan aliranan sesat. Ya, menyalahi dengan pedoman katanya hukum menyalahi Quran, hadis, ijma', qiyas. Dalam 2 kalimah syahadat, so yang dia saksi Rasulullah, nuri saksi bibi Nabi Muhammad itu Rasul Nabi Allah. Yang ikut ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wajib taat Allah, wajib taat Rasul, dan ulil amri minkum. Bila menyalahi dengan kitab Allah dalam Al-Quran, dia katakan pada Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga Rasulullah tak boleh betul oleh Rasulullah dalam kalam Allah. Quran ke nanti Bismillah ala Muhammad, tapi ke Rasulullah Bismillah ala Muhammad. Naulat ini orang yang lebih dari dua Rasulullah. Awal ketiga oleh Allah makhluknya nur Rasulullah. Menyunan kamu tak bikin mau dia Bismillah ala Rasul ala Muhammad. Anjir Rasulullah nanti kan utama ke Bismillah ala Muhammad. Nekah betul ni Allah bagi Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ni Rasulullah betul bertanya. Punya imam yang paling ayat yang tak muslim imam bukan tak ikut. Nah bukan yang ikut ke Rasulullah. Hanya ibadah punya Rasulullah yang dengan pedoman Al-Quran. Quran wa ma imamuka itu dalam kubur katanya sudah imam Al-Quran. Pedoman yang kitab yang ternyata pedoman di ayat Quran, pedoman di hadis, pedoman di ijma', pedoman di qiyas. Baca kitab yang pun tabu hidayah, kitab Safinatul Najah, kitab Matan Ceriknya, asodih Quran, asodih hadis, asodih ijma', asodih qiyas. Bukan hal boleh terbelang lengkap. Kitab nama kitab ubah. Buh kitab aja kanduri di non. Buh gebi siang lang cipe. Buh hanya dah siang dengonya. Nanti buh dia dengor kena lang cipe. Pokoknya ada datai tersiap di tempat-tempat. Tentu di taduk asalnya menyu asal lemu. Ya. Jadi menyambat bahan nu'ek kitab yang asali Al-Quran, asali